tercapai sesuai dengan tujuan penggunaan, ya, yang tentunya itu sesuai dengan syarat izin edar dan spesifikasi produk yang telah ditentukan. Di mana CPOTB ini industri obat tradisional harus membuat obat tradisional sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian, memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam dokumen izin edar registrasi dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunaannya karena tidak aman, misalkan, atau mutunya rendah ataupun tidak efektif. Aspek CPOTB di sini ada 11 aspek, tapi untuk pertemuan hari ini saya hanya akan membahas tentang 5 aspek. Sebenarnya kita pertemuan FTSOA ini kita hanya sampai CPOTB, tapi nanti kita akan mendalami di bagian dalam-dalamnya, ya. Di manajemen mutu itu ada apa, di personalia itu apa saja yang harus diperhatikan, kemudian di bangunan itu bagaimana, sampai ke inspeksi diri, seperti itu, ya. Di sini untuk 11 aspek itu ada manajemen mutu. Manajemen mutu itu biasanya disebut dengan QA atau QC. Buat teman-teman mungkin ada yang tahu manajemen mutu itu biasanya penyebutannya dia untuk QA atau QC, ya? QC, Bu. QC. Kalau pengawasan mutu? Kalau pengawasan mutu? Manajemen mutu QA, ya. Kalau pengawasan mutu adalah QC. Jadi di industri obat tradisional itu hal yang paling yang nggak kalah penting sih, ya, maksudnya terutama peran nantinya apoteker, ya, itu harus ada di QA, QC, dan produksi, ya. Tapi nanti di mana saja sih kita perannya, ya, mungkin sekarang baru TTK, ya, tapi nanti ke depannya insya Allah teman-teman misalkan ada rezeki kemudian lanjut ke apoteker dan kemudian mungkin nanti ada kerjanya di industri farmasi, mungkin bisa tahu nanti letaknya di mana saja, seperti itu, ya. Nah, di sini ada manajemen mutu, personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan, sanitasi dan hygiene, dokumentasi. Nah, kita akan membahas 5 aspek ini. Kemudian minggu terakhir, ya, kayaknya Jumat Sabtu besok udah terakhir, ya, kita, ya. Untuk praktikumnya hari ini terakhir. Nah, di pertemuan terakhir nanti kita akan membahas tentang produksi, bagaimana alur produksinya, kemudian apa saja yang harus diperhatikan, seperti itu. Terus nanti kita akan membahas tentang pengawasan mutu atau di bagian QC-nya juga. Kemudian pembuatan analisis berdasarkan kontrak, ini tidak lepas dari fungsi pengawasan mutu, ya. Jadi di QC juga. Kemudian cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik itu yang bagaimana, kemudian penanganan keluhan terhadap produk, kemudian produk kembali dan produk kembalian. Kemudian yang terakhir ada inspeksi diri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Manajemen mutu. Manajemen mutu itu apa? Dia sering disebut sebagai pemastian mutu atau bahasa Inggrisnya quality assurance, ya. Teman-teman harus bisa membedakan nanti kalau misalkan di soal ada pertanyaan yang manajemen mutu itu QA ataupun QC, ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kalau manajemen mutu itu disebut juga sebagai pemastian mutu atau QC. Nah, biasanya QC itu dia yang memastikan mutu dari produk yang akan dibuat. Nah, dan kalau QA itu dia lebih ke yang berhubungan dengan dokumen-dokumen, seperti itu, ya. Kalau QC itu lebih ke analisa-analisanya, seperti itu, buat membedakannya. Nah, di pemastian mutu ini dia merupakan totalitas dari semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat tradisional yang dihasilkan itu sesuai dengan mutu yang telah ditentukan. Nah, untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten, ini diperlukan sistem pemastian mutu. Pemastian mutu tadi gimana? Disebut juga sebagai apa? Pemastian mutu? Manajemen mutu.
Oke, yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar sesuai dengan CPOTP ya. Di sini termasuk juga dengan pengawasan mutu yaitu QC dan manajemen risiko mutu. Konsep dasar pemastian mutu, CPOP, pengawasan mutu, dan manajemen risiko mutu ini merupakan suatu aspek yang nggak bisa terpisah. Jadi dia saling terikat terkait satu sama lainnya. Nah, kemudian ada yang kedua ada personalia. Nah, di personalia, kalau personalia kan pasti teman-teman sudah tahu ya, artinya personilnya ya atau orang-orangnya. Nah, peran farmasi itu di mana sih ya? Di sini kita akan membedakan ketika dia di industri farmasi yang non tradisional itu farmasinya atau apotekernya itu ada 3 ya. 3 di manajer QA, di QC dan produksi, di mana apotekernya itu ketiga posisi ini diisi oleh apoteker yang independen dan purna waktu. Dan purna waktu itu apa? Jadi mereka tidak boleh kerja di nyambi gitu. Biasanya kan kalau di rumah sakit itu kita bisa nyambi juga ya, atau misalkan di instansi pendidikan gitu. Jadi kita punya beberapa sipah, tapi kalau misalkan di sini kita hanya punya 1 sipah kalau di industri. Jadi harus purna waktu, harus apoteker yang benar-benar mau standby seperti itu. Ya, bisa dibedakan ya. Tapi kalau misalkan di rumah sakit gitu kita bisa sambil misalkan naruh sipah kita di kayak di klinik ataupun di apotik seperti itu. Jadi kita masih bisa memiliki 3 sipah. Kemudian untuk yang industri obat tradisional, nah di sini juga memerlukan 3. Ya, 3 poin penting dari suatu industri itu adalah QC, QA, dan produksi. Di mana di sini itu minimal 1 harus apoteker. Di mana dia letaknya? Yaitu di bagian QA, ya, sebagai apoteker penanggung jawab. Nah, sama di sini, apotekernya juga harus independen dan purna waktu. Sedangkan di bagian QC dan produksi, ini sebenarnya boleh dari non apoteker, tapi lebih diutamakan dari apoteker juga. Tapi yang paling wajib adalah di bagian QA, seperti itu ya. Kemudian PBF atau pedagang besar farmasi. Nah, kalau di sini apotekernya hanya 1 ya, sebagai apoteker penanggung jawab. Purna waktu juga ya, seperti itu. Nah, tugas dari personil kunci buat apa? Nah, di sini untuk QA berarti kan dia berhubungan dengan mutu ya. Jadi dia penerapan sistem mutu, pembentukan manual mutu, audit internal dan eksternal, kemudian pengawasan fungsi bagian pengawasan mutu, validasi, terus memastikan semua syarat teknik dan peraturan ini mutu produk jadi ini udah sesuai. Kemudian nanti kalau misalkan ada evaluasi batch, nah itu semua adalah tugas si QA ya. Di sini ada pelulusan produk ya, kemudian memastikan tiap batch yang diproduksi itu diperiksa harus sesuai dengan izin edar di negara tersebut dibuat seperti itu. Bagian QA, nah kalau di bagian QA dia lebih ke kayak ke analisisnya. Kalau di QA itu tugasnya adalah persatuan spesifikasi, misalkan kemudian instruksi pengambilan sampel, metode ujinya, kemudian untuk menentukan ini harus menggunakan uji A, misalkan harus menggunakan uji B, seperti itu. Itu yang menentukan adalah bagian QC-nya. Kemudian memastikan seluruh uji yang diperlukan itu terlaksana. Jadi misalkan nih kalian akan membuat sediaan tablet dari ekstrak misalkan. Nah, di situ misal yang diperlukan adalah uji sifat alir, kemudian seragaman ukuran itu, jadi harus dipastikan bahwa
uji-ujinya tersebut sudah memenuhi kualifikasi. Nah, di sini juga ada persetujuan dan memantau analisis berdasarkan kontrak, kemudian memastikan kualifikasi dan validasi, kemudian setiap di QC itu kan personelnya pasti akan dilakukan pelatihan. Nah, jadi manajer QC itu memastikan bahwa personil yang ada di bagian QC itu sudah mendapatkan pelatihan, kemudian menyetujui bahan awal, bahan kemas, produk antara, produk ruahan, produk jadi yang sesuai dengan hasil evaluasinya. Nah, sedangkan kalau misalkan di produksi itu memastikan obat diproduksi dan disimpan sesuai dengan prosedur. Juga dia memastikan bahwa semua personelnya juga dia ini ya sudah ini pelatihan juga harus sudah melakukan pelatihan juga, kemudian memastikan catatan batch dievaluasi dan ditandatangan personil yang berwenang. Misalkan siapa yang berwenang nanti di bagian produksinya dia akan ini yang menandatangani. Kemudian memastikan personil di departemennya mendapatkan pelatihan, ini yang seperti yang di QC sama ya, karena mereka berhubungan dengan produknya langsung. Jadi semua personil yang ada di QA dan yang ada di QC itu harus benar-benar personil yang sudah mendapatkan pelatihan personalia. Nah, di sini industri obat tradisional hendaklah memberikan pelatihan bagi seluruh personil yang dia letaknya di area produksi, kemudian gudang penyimpanan, laboratorium ini meliputi yang di QC tadi ya, termasuk personel teknik, perawatan, petugas kebersihan, semua personil yang dia itu kegiatannya itu akan berdampak kepada mutu produk, dia harus dilakukan pelatihan seperti itu ya. Yang nanti kerjaannya dia berhubungan dengan hasil mutu produknya, maka dia harus memperoleh pelatihan apa saja, yaitu pelatihan dasar, kemudian pelatihan sesuai tugas. Misalkan pelatihan dasarnya itu semua karyawan harus bisa mengaplikasikan apa gitu, itu harus semua bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan pelatihan sesuai tugas ya berarti sesuai di departemennya masing-masing saja ya tambahannya gitu. Kemudian pelatihan ini secara berkesinambungan, jadi per beberapa bulan misalkan ada update untuk pelatihan skillnya biar nggak lupa, atau biar kalau misalkan ada prosedur yang terbaru dia itu tahu gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada pelatihan spesifik. Nah, pelatihan spesifik itu apa? Yaitu pelatihan spesifik adalah pelatihan di mana pelatihan ini diberikan kepada personil yang kerjanya atau letaknya itu pada tempat-tempat yang ada pencemarannya ya. Misalkan di area penimbangan, area penimbangan, pengolahan dan lain-lain. Nah, ini kan cemarannya itu dengan pencemaran ya. Kalau misalkan di area penimbangan, misal bahannya jatuh, itu kan memungkinkan akan adanya cemaran. Nah, jadi personil yang dia bekerja di tempat ini dia harus melakukan atau harus mendapatkan pelatihan yang spesifik. Ya, gimana caranya ketika dia nimbang itu misalkan, ataupun ketika dia nimbang terus nggak tumpah atau nggak kesembur atau gimana ya, yang pasti di pelatihan spesifik ini untuk dia kerja di area yang pencemarannya merupakan risiko ya gitu. Kemudian ada bangunan, fasilitas dan peralatan. Nah, untuk di sini bangunan, fasilitas dan peralatan, letak bangunan hendaklah sedemikian rupa untuk menghindarkan cemaran ya. Jadi untuk bangunan, fasilitas dan peralatan ini sebenarnya sudah diatur di dalam CPOTB ya. Silakan kalian baca lebih detailnya. Cuman di sini saya hanya mengambil poin-poin pentingnya saja, mana saja yang harus kita ambil poinnya ya. Maksudnya harus kita ingat. Di letak bangunannya ini
hendaklah dia ini diletakkan di tempat yang sedemikian rupa supaya pencemaran mengurangi pencemaran dari lingkungan sekitarnya. Ya, bisa saja pencemaran itu dari udara, tanah ataupun air, ataupun dari industri lain yang berdekatan. Biasanya kan suatu industri itu kan tidak hanya misalkan di daerah A, dia di situ tidak hanya satu industri saja, bisa saja di daerah A itu ada beberapa industri. Ya, dan itu nggak menang kalau misalkan industri yang satu dan industri yang lainnya itu bisa saling memberikan kayak pencemaran gitu ya, baik dari udara, tanah, ataupun dari airnya, ataupun dari kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian bangunan dan fasilitas juga hendaklah dikonstruksi, dilengkapi dengan riwayat yang tepat untuk memperoleh perlindungan maksimal dari pengaruh cuaca, banjir, misalkan rembesan. Kemudian dia juga harus bebas dari serangga, burung, binatang, dan yang lainnya ya. Nah, untuk di bangunan biasanya farmasi itu biasanya dia apa sih namanya yang bagian produksinya itu dia bagian temboknya itu tuh nggak melengkung, apa ya namanya ya, jadi langsung kayak cekung gitu loh, paham nggak maksud saya? Tidak ada sudutnya gitu ya, Bu? Ya, jadi tidak ada sudutnya. Kenapa dia tidak ada sudutnya? Biasanya di industri farmasi itu, coba kalian perhatikan kalau misalkan kalian nanti seandainya suatu saat, karena ini PI-nya sudah ya online ya. Kalau misalkan dapat PI ataupun dapat kunjungan industri gitu, bisa dilihat. Jadi di industri farmasi itu tidak ada sudutnya. Jadi dibuat cekung ya supaya menghindari ini tadi, menghindari apa kayak kotoran-kotoran gitu. Kalau misalkan dia cekung akan lebih sulit untuk dibersihkan. Kalau misalkan ada sudutnya dia akan lebih sulit dibersihkan. Jadi makanya dibuat kayak cekung seperti itu. Kemudian hendaklah dirawat dengan cermat dan hendaklah dirawat dalam kondisi yang bersih dan rapi. Nah, di sini sebenarnya ini adalah syarat dari bangunan dan fasilitas untuk di CPOB ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di CPOTB pun akan memperlakukan hal yang sama seperti itu ya. Nah, biasanya syarat-syarat ini dia keluar di ya UKTTK seperti itu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa hafal nih, oh kelas A itu kelas yang bagaimana seperti itu. Di kelas itu ada berapa kelas sih kira-kira? Kelas ruangannya. Selain ABC ini ada lagi enggak ya? Bu. Gimana? Oke, ada sampai G ya, nanti silahkan dibaca, ini saya jelaskan sedikit. Nah, di mana untuk kelas A, B, C, kemudian D, ini adalah untuk produk-produk steril ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal tentang produk steril, berarti dia dibuatnya kalau enggak di kelas A, di kelas B, kelas C, ataupun kelas D, seperti itu ya. Kalau di luar itu, kalau kelas E berarti dia produk non steril. Jadi A, B, C, D itu untuk produk steril ya. Gimana cara membedakannya? Jadi dia semakin ke bawah kelasnya, maksudnya dari A itu yang paling steril tempatnya. Nah, jadi untuk kelas A biasanya tekanan udaranya dia 0,3 0,36 sampai 0,54 M per dt. Nah, di sini suhu atau RH-nya sudah diatur ya. Untuk kelas A, B, C itu suhu dan RH-nya sama. Untuk suhunya 16 sampai 25 derajat Celcius. Sedangkan kalau yang C itu 45 sampai 55. Sedangkan yang RH-nya 45 sampai 55%.
Nah, untuk di kelas A itu bedanya apa sih? B dan C. Nah, untuk kelas A biasanya itu untuk produk aseptis ya. Nah, jadi di sini pengolahan dan filling aseptis. Kemudian bubuk dan suspensi steril. Kemudian kalau misalkan di tekanan kelas B, di kelas B dia hampir mirip dengan kelas A, cuman di soal itu ada kata-kata aseptis itu lebih ke yang kelas A-nya ya, seperti itu yang membedakannya. A dan B ini hampir sama, cuman yang membedakan kalau misalkan A ini ada kalimat aseptisnya ini. Jadi untuk produk-produk aseptis. Nah, untuk yang kelas C ini tekanan udaranya minimal 20 kali, untuk RH dan suhunya sama. Nah, di sini untuk fungsinya untuk filling produk yang disterilisasi akhir. Resiko di luar kebiasaan pembuatan larutan dengan filtrasi lalu diaseptis di kelas A ya. Jadi untuk di kelas C ini pembuatan produknya baru sampai filtrasi. Nanti dilakukan filling di kelas A seperti itu. Lalu untuk kelas D ini minimal tekanan udaranya 20 kali, kemudian suhu dan RH-nya suhunya 20 sampai 27 derajat Celcius, RH-nya 40 sampai 60%. Nah, di sini untuk pengolahan produk-produk dengan sterilisasi akhir. Dia biasanya menggunakan pencucian atau vial. Jadi di sini yang produk-produk yang dibuat dengan menggunakan sterilisasi akhir dia adanya di kelas D. Kemudian kelas E ini untuk produk non steril. Jadi untuk E, F, G ini sudah untuk yang non steril ya. Kalau yang E ini tekanan udaranya 5 sampai 20 kali, suhu dan RH-nya suhunya itu 20 sampai 70 derajat Celcius, sedangkan RH-nya itu kalau kelas E itu dibagi menjadi dua ya. Kalau kelas E umum itu produk non steril untuk sediaan yang non higroskopis, artinya dia yang tidak mudah lembab ya, yang tahan lembab seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk yang khusus ya artinya dia itu untuk sediaan yang higroskopis, misalkan kayak effervescent itu kan higroskopis ya, jadi dia dibuatnya di kelas E dengan tekanan dengan RH 40%. Seperti itu. Nah, untuk F dan G tekanan udaranya tidak ditentukan ya. Kemudian suhu dan RH-nya juga dia suhu kamar. Untuk suhunya suhu kamar, tekanan RH-nya itu tidak ditentukan. Nah, bedanya apa kalau misalkan F dan G? Kalau F ini untuk pengemasan sekunder, ruang masuk dan ruang masuk karyawan. Tapi untuk yang G ini biasanya seperti gudang, atau ruang ganti karyawan. Jadi dia semakin dari A ke G berarti yang paling steril itu yang A, seperti itu ya. Nah, di sini juga di produk steril. Nah, di produk steril ini biasanya ada batas maksimum dari partikulat udara yang diperbolehkan untuk ada di setiap kebersihan. Jadi di sini ada kelas A, B, C, dan D, di mana ini dilihat dari dia sedang beroperasi atau tidak, gitu ya. Yang non operasional ini artinya saat sedang tidak beroperasi, artinya tidak sedang digunakan. Yang operasional itu saat sedang digunakan. Nah, di sini ada jumlah maksimum partikelnya berapa ya. Kalau dia ketika tidak sedang digunakan, jumlah partikelnya dia lebih besar biasanya. Lihat sendiri di sini, semakin dia kelasnya semakin steril, batas maksimum partikelnya itu semakin kecil. Ini bisa kalian lihat sendiri. Kemudian batas mikrobanya. Ya, selain partikel, ini juga ada batas mikrobanya untuk kelas steril, untuk ruang steril. Nah, di sini biasanya ini juga bisa kemungkinan keluar di soal-soal kayak UKTTK seperti itu ya.
yang disarankan untuk cemaran mikroba itu dilihat dulu nih dia nanti di soal itu dia menggunakan apa, menggunakan sampel yang digunakan apa, sampel udara kah, sampel cawan papar kah, cawan kontak kah, atau sarung tangan. Kalau misalkan dia menggunakan sampel udara, cawan papar, cawan kontak, dan sarung tangan itu untuk kelas A itu harus kurang dari 1 semua. Cuman yang membedakan di kelas B ya, B, C, dan D. Kalau di kelas B itu sampel udara batas maksimalnya itu 10. Tapi kalau cawan papar, cawan kontak, dan sarung tangan itu 5. C dan D ini semakin besar ya batas cemaran yang disyaratkan, karena di sini kan sudah jelas kalau kelas A itu adalah kelas yang paling steril seperti itu ya. Cawan papar itu apa Bu? Jadi dia kayak ini, yang kayak buat untuk ini bakteri itu loh Bu, yang buat pengembangbiakan bakteri itu. Ya, jadi di kayak gitu. Cawan Petri bukan ya Bu? Ya, hampir sejenis dengan cawan Petri, cuman dia ini diameternya sekitar 90. Kalau yang cawan kontak itu yang diameternya lebih kecil. Seperti itu. Nah, ini untuk nilai rata-ratanya ya. Untuk yang tanda bintang ini adalah nilai rata-ratanya. Kemudian yang bintang 2 ini adalah 4 jam ya, untuk yang kurang dari 4 jam. Tapi biasanya di soal itu kemarin saya menemukan soal yang menggunakan cawan papar. Jadi satuannya CFU per 4 jam. Jadi yang dilihat ininya di kelas A misalkan syaratnya berapa. Ini kemarin ada yang keluar di WKTTK. Ya. Terus untuk area penyimpanan ini kalau industri OT itu bahan segar yang baru tiba hendaklah diproses sedini mungkin ya. Nah, di sini hendaklah disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius atau tergantung dengan bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya dia harus diletakkan di suhu ruangkah atau di suhu dinginkah ya, supaya nanti saat digunakan dia tidak mengalami kontaminasi dan yang lainnya. Kemudian jika bahan disimpan dalam bentuk ruahan, nah ini untuk menghindari resiko pembentukan kapang, misalkan ditumbuhinya bakteri atau jamur, maka dia ruang penyimpanannya itu harus di dalam wadah yang diventilisasi dengan baik. Bahan hendaklah tidak diletakkan di lantai ya, meskipun dimasukkan ke dalam tong fiber. Ini harus ditempatkan di tempat yang memang benar-benar sesuai persyaratnya. Biasanya di situ ada kayak apa sih namanya, SOP buat peletakannya itu di mana gitu ya. Kemudian penyimpanan bahan awal, ekstrak, tinktur, dan sediaan lain. Kalau yang memerlukan kondisi khusus, misalkan dia harus diletakkan di RH sekian, kemudian suhu sekian, nah itu harus diletakkan sesuai dengan tempatnya. Jadi nggak boleh kalau misalkan harusnya si ekstrak itu higroskopis, tapi kita taruh di suhu ruang, ya rusak gitu nanti, seperti itu ya. Nah, untuk bahan awal dan bahan-bahan yang lainnya itu biasanya diletakkan berdasarkan prinsip FIFO. Jadi first in, first out ya. Jadi yang pertama masuk adalah yang pertama keluar nanti. Jadi menghindari bahan yang expired date-nya lebih dulu itu dikeluarkan terakhir gitu. Jadi yang expired date-nya lebih dulu itu nanti pasti akan digunakan lebih awal karena dia pertama masuk, pertama keluar. Jadi naruhnya yang paling depan itu adalah yang paling awal masuk. Pisah dan tersuci hendaklah disediakan untuk penyimpanan bahan dan produk yang ditolak atau yang ditarik.
Nah, kemudian peralatan, karena kalau misalkan obat tradisional itu kan biasanya dia sering mengalami kontaminasi terhadap alat-alat yang enggak sesuai ya, misalkan kayak dari besi ya. Jadi di sini peralatannya harus benar-benar peralatan yang tidak menimbulkan reaksi ya. Baik itu dari bahan awal, produk antara, produk ruahan maupun produk jadinya itu tidak boleh menimbulkan reaksi. Ya, sehingga nanti mutu produknya itu tidak berkurang ya, atau dia bahkan mengurangi kemurniannya. Kemudian apabila penggunaan alat tradisional diperlukan seperti perkakas dari kayu, misalkan periuk dari tanah liat, talenan, corong dan yang lainnya, nah ini hendaklah diperuntukkan khusus. Jadi, tidak semua produk boleh menggunakan seperti perkakas kayu yang peralatan dari tanah liat. Jadi dilihat dulu nih bahan kita akan bereaksi tidak dengan produk tersebut, dengan alat tersebut. Kalau misalkan dia bereaksi dengan alat tersebut, maka itu tidak bisa digunakan ya. Nah, apabila memang harus banget pakai perkakas yang dari kayu ya, padahal yang berasal dari kayu itu rawan sekali ya, dia akan membuat kontaminasi ya, karena kan kalau kayak dari kayu itu kan bisa menyerap bau, bisa bikin warna sediaan itu berubah. Jadi dia harus benar-benar melalui pertimbangan khusus. Jadi harus ada SOP-nya sendiri ya. Ini produk harus dibagaimanakan seperti itu. Keempat itu ada sanitasi dan hygiene. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan. Ini kan kalau sanitasi dan hygiene itu sebenarnya kebersihan ya, kebersihan. Tapi kalau sanitasi itu lebih ke bangunan dan fasilitasnya. Sedangkan kalau hygiene itu ke personalianya ya. Ini sudah ada di JPOTB halaman 18 sampai 20. Mungkin ini kalian bisa buka, dan kemarin beberapa teman-teman juga menuliskan ya. Yang tugasnya sudah mengumpul, saya sudah lihat. Memang belum saya koreksi, tapi belum saya kasih nilai, tapi sudah saya cek. Di situ ada yang menyebutkan juga tentang sanitasi dan hygiene. Ya. Nah, ruang lingkup sanitasi dan hygiene itu meliputi personil, bangunan, peralatan, perlengkapan, pokoknya sesuatu yang dia berpotensi sebagai sumber cemaran produk. Nah, jadi sesuatu yang dia berpotensi sebagai sumber cemaran produk itu harus dibersihkan, harus disanitasi atau dihygienin untuk personaliannya, kalau disanitasi untuk bangunan dan fasilitasnya. Ya. Nah, di sini bangunan dan fasilitas itu harus bersih ya. Dan bila perlu itu didesinfeksi sesuai dengan prosedur yang telah tervalidasi ya. Jadi ada validasi metode analisa itu ada untuk melakukan untuk melakukan memastikan bahwa prosedur yang digunakan itu sudah tervalidasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada dokumentasi, di mana dokumentasi ini kalau di industri itu yang perlu diingat adalah catat apa yang ditulis, lakukan apa yang ditulis, dan tulis apa yang dilakukan. Itu inti dari dokumentasi ya. Jadi maksudnya apa? Lakukan apa yang ditulis. Jadi biasanya di industri farmasi itu ada yang namanya SOP ya. Biasanya bisa di-mute dulu. Jadi dokumentasi ini melakukan apa yang ditulis, penulis apa yang dilakukan. Jadi maksudnya gini, di suatu industri farmasi itu kan ada yang namanya SOP ya, standar operasional prosedur. Jadi setiap kegiatan yang akan dilakukan itu ada prosedurnya. Analisis vitamin C, nah itu prosedurnya bagaimana? Ya, jadi kita melakukan sesuai prosedur yang telah tercantum
ya, yang telah tertulis seperti itu. Kemudian hasil dari prosedur itu saat kita melakukan uji itu harus kita catat. Kan lakukan apa yang tertulis dan tulis apa yang dilakukan. Seperti itu ya. Jelas adalah fundamental untuk memastikan bahwa setiap personil menerima uraian yang relevan. Jadi di dokumentasi ini untuk memastikan bahwa yang tercantum di SOP itu sesuai dengan dari si personilnya, dan personilnya itu benar-benar memahami dari apa yang tertulis di sana, sehingga untuk risikonya dia akan diperkecil ya, atau kekeliruannya itu kecil gitu. Dokumentasi hendaklah dikaji ulang secara berkala dan dijaga agar tetap up to date. Kemudian semua perubahan yang dilakukan setiap pencatatan pada dokumentasi hendaklah ditandatangani dan diberi tanggal. Biasanya kalau di industri farmasi itu misalnya nih di bagian QC, dia melakukan uji ya, kemudian nanti dicek oleh supervisornya, kemudian nanti di situ ada tanda tangan dari manajer QC-nya. Jadi divalidasi oleh manajer QC. Jadi di situ ada tanda tangan dan diberi tanggal. Nah, gimana kalau misalkan salah? Gimana kalau misalkan kita sudah nulis nih, tapi ada kesalahan dalam yang kita tulis. Nah, itu jadi nggak boleh di tip X ya. Jadi tidak boleh di tip X ataupun diurek-urek. Ya. Jadi di situ cukup diberi satu garis saja pada kalimat yang salah atau kata yang salah, diberi garis, kemudian dikasih paraf dan tanggal. Ya, dan perlu diingat juga di industri itu biasanya yang digunakan adalah pulpen biru ya. Supaya apa? Supaya supaya lebih gampang untuk membedakan antara dokumen asli dengan dokumen fotokopian. Ya memang sih untuk pulpen hitam itu sebenarnya bisa kelihatan ya dia fotokopian ataupun asli. Tapi kalau kita buru-buru atau misalkan pas lagi ada audit, itu akan lebih gampang ketika yang ditulis itu menggunakan pulpen biru. Biasanya memang menggunakan pulpen biru. Ya. Spesifikasi dokumen produksi induk atau formula pembuatan, prosedur, metode dan instruksi, dan semuanya ini harus bebas dari kekeliruan yang tersedia secara tertulis. Jadi kalau misalkan ada kekeliruan ya seperti yang saya bilang tadi, harus dicoret, kemudian ditandatangan dan diberi tanggal. Tidak boleh diurek-urek ya, cukup satu garis saja. Dokumen hendak disetujui dan ditandatangani, kemudian diberi tanggal ya. Misalkan hasil pengujian tadi disahkan oleh manajer QC-nya atau asisten manajernya kalau misalkan manajernya lagi nggak ada. Isi dokumen hendaklah tidak bermakna ganda. Jadi di sini isi dokumennya itu benar-benar harus mengartikan jadi nggak boleh ada makna ganda. Jadi pemahaman orang satu dengan orang yang lainnya itu harus sama. Gitu. Kalau misalkan dia bermakna ganda, artinya si dokumen tersebut harus dikaji ulang supaya nanti ketika dua orang yang berbeda itu yang membaca, dia tidak menimbulkan dua arti yang berbeda juga gitu. Tidak ditulis dengan tangan, kecuali untuk dokumen-dokumen yang seperti hasil analisa seperti itu bisa ditulis dengan tangan. Tapi kalau misalkan seperti dokumen SOP itu tidak boleh pakai tangan. Sih yang diperlukan ya, dokumen yang diperlukan ini ada 4 ya. Jadi ada dokumen spesifikasi, di mana dokumen spesifikasi itu adalah berisi dengan bahan awal, kemudian produk antara, produk bahan. Nah, terkait dari asal dari bahan mentah, bahan awal, kemudian produk antara, produk bahan, bahan pengemas, dan produk jadi, ini harus ada dokumennya, ya, harus didokumentasikan.
Kemudian dokumen produksi induk. Nah, ini dokumen produksi induk ini meliputi prosedur penggunaan pengolahan induk dan pengemasan induk. Jadi ini semacam SOP. Nah, kalau SOP ini dia harus sudah divalidasi. Kemudian ada catatan produksi batch ya. Pengolahan batch atau pengemasan batch. Nah, di mana di sini merupakan dari reproduksi dari masing-masing prosedur dari yang ini, pengolahan induk dan pengemasan produk ya. Tapi di sini yang membedakan ada sedikit yang membedakan ya, dan semua masing-masing prosedur pengolahan induk dan prosedur pengemasan induk ya, yang dari dua ini, kemudian dan berisi semua data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan produksi dari suatu batch. Nah, kalau dari sini berarti per batch yang dibuatnya. Nah, dokumen produksi induk ini yang berisi formula produksi dari suatu produk dalam waktu tertentu, tidak batch kalau yang ini. Tapi kalau yang catatan produksi batch, dia dihitungnya berdasarkan ukuran batch. Jadi itu yang membedakan ya. Beda antara dokumen produksi induk dengan dokumen produksi batch, catatan produksi batch. Kalau catatan produksi batch berdasarkan suatu batch produknya, kalau misalkan dokumen produksi induk ini tidak tergantung. Itu ada prosedur dan pencatatan, di mana itu ada penerimaan, pengambilan sampel, dan pengujian. Seperti itu. Spesifikasi bahan awal, produk antara, dan produk ruahan ataupun produk jadi, ini lebih ditujukan untuk penentuan kualitas daripada karakter lengkapnya. Ya. Untuk melihat karakteristik dan memastikan keamanan dan khasiat dari suatu bahan awal atau produk antara sampai ke produk jadinya. Bahan awal yang ditentukan secara detail dan mendalam akan menjamin kualitas obat tradisional secara konsisten. Jadi seperti ini, bahan awal itu harus detail. Misalkan dia pengambilannya di mana, kemudian waktu panennya kapan, umur panennya berapa. Jadi bahan awalnya seperti itu harus tercatat di yang ke bahan yang akan kita gunakan, seperti itu. Supaya apa? Supaya untuk dari obat tradisionalnya tersebut. Dalam beberapa kejadian diperlukan informasi lebih detail mengenai aspek produksi, pertanian atau panen. Jadi untuk kejadian aja sih ini diperlukan untuk kayak cara panen dan sebelum pasca panen ya. Jadi proses panennya itu bagaimana. Ini ada beberapa yang memerlukan ini juga. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Jadi harus ada spesifikasi bahan mentah. Jadi spesifikasinya bagaimana ya. Harus ditulis secara detail. Ya kayak pengambilannya di mana, waktu panennya kapan, seperti itu. Dia mungkin ukurannya berapa, seperti itu ya. Jadi di sini spesifikasinya harus jelas. Untuk materinya selesai sampai dokumentasi ya. Untuk 6 poin selanjutnya itu akan dibahas di minggu selanjutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke praktikumnya? Langsung aja, udah setengah 9. Queen. Gimana? Itu ada tulisan nomor BETS. Itu sama dengan yang kalau kita tahunya kan BET itu kan BATCH itu loh. Sama ya, Bu ya? Sebentar. Itu ya. Jadi nomor batch itu Ya. tuh kayak di suatu produk itu ada berapa loh. Jadi misalkan satu batch itu 120 isinya gitu.
berbeda dengan tulisan BATCH. Oh, beda, Bu. BATCH itu dalam bahasa Inggrisnya bukan sih? Bahasa Inggrisnya. Makanya saya kok ini sama enggak ya? Tapi kalau misalkan itu dalam bahasa Inggrisnya berarti dia sama. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang kerja di industri nggak di sini? Ya ada yang kerja di industri, jadi kalau ini bisa sharingnya yang kerja itu dia lebih berpengalaman ya dibandingkan kita yang hanya tahu dari kalau saya ada yang salah harap dimaklumin. Oke, ini lanjut atau Lanjut aja, Bu. Oke, handbooknya sudah di Wah, ini benar-benar malam mingguan banget ya, sudah sampai 8:30. Nah, untuk selanjutnya saya tidak membuat PowerPoint ya. Hukumnya kelihatan belum? Belum. Sebentar, motor ternyata. Wah, kok nggak mau ya? Kok ini kayak malah ada Sudah kelihatan, Bu. itu ya? Oh, oke, berarti loading ya tadi. Nah, di sini langsung aja ya untuk praktikumnya. Untuk yang terakhir, kemarin sudah banyak ya beban kalian. Saya suruh bikin video. Sudah ada yang ngeluh. Biasa, Bu. Oh iya benar. Luar biasa. Benar, berat berkumpulnya ya. Pasti akan saya koreksi satu persatu kok. Tugasnya juga nggak banyak kan, nanti saya bisa koreksi satu persatu. Jadi saya nggak akan mau ngasih tugas banyak-banyak biar saya bisa benar-benar koreksinya. Kalau kebanyakan saya pusing koreksinya. Yang ngeluh, kemarin udah bikin 1.000, apa bikin video lagi. Ya, ya mohon maaf karena kalau misalkan TSOA itu kan saya memaksimalkan mungkin yang bisa kalian lakukan di rumah. Misal kayak pembuatan sari buah itu kan bisa dilakukan di rumah ya. Jadi kalau saya hanya nyuruh kalian mungkin bikin laporan, itu kalian nggak akan nyoba.
Tapi ketika kalian bikin video, kalian harus melakukan gitu. Ya, apalagi kalau misalkan kayak yang pembuatan jamu. Nah, itu bebas sih sebenarnya menggunakan yang di modul, atau kalau misalkan kalian pasti banyak ya kayak pembuatan jamu secara turun-temurun, itu boleh menggunakan cara itu. Yang penting di situ terlihat adalah dia ekstraksinya bagaimana. Ya, karena metode ekstraksi yang paling umum digunakan itu adalah infundasi. Langsung kan nenek moyang kita sudah menggunakan cara itu ya sebenarnya, kayak untuk yang rebusan kayak gitu. Tapi bedanya misalkan kalau zaman dulu itu kan misalkan dengan air 3 gelas menyisakan 1 gelas seperti itu kan. Terus untuk makanya biasanya dia tidak dalam bentuk sendok atau ini gam seperti itu. Jadi kalaupun kalian tidak menggunakan dari modul yang saya kirim itu nggak masalah ya. Ini saya nggak akan ngasih laporan deh. Saya nggak akan ngasih laporan karena kemarin sudah bikin 2 video itu bikin kalian mengeluh. Jadi cukup itu saja. Iya. Oh iya bener ya. Minimal kakek. Aduh. Untuk video yang terlalu besar, mungkin kalian bisa letakkan di Google Drive ya. Terus nanti Google Drive-nya dikirimkan di Google Classroom ya. Atau kalau misalkan yang aktif sosmed boleh dikirim di sosmed, kemudian saya di tag. Seperti itu ya. Jadi tidak ada kendala lah. Jadi boleh mengirim lewat mana saja. Yang pasti kalau sudah mengirim itu boleh konfirmasi. Khawatirnya saya belum masuk di saya gitu. Classroom ya pasti udah masuk. Dan saya minta kalau yang ngirim tugas itu jangan semua, cukup 1 orang. Kayak tadi yang tugas CPOTB ya. Ya itu satu kelompok ada 4 dan 2 yang ya. Jadi boleh ditarik aja. Jadi perwakilan satu kelompok aja. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu nggak terkait video? Ada kesulitan juga? Sebelum saya lanjut ke sini. Sebelumnya teman-teman sudah pernah buat gel belum? Belum pernah. Belum. Oh ya, karena efek pandemi ya. Baik. Harusnya pembuatan gel ini sudah dilakukan di praktikum semi solid ya. Semi solid karena memang ini full dari. Jadi mungkin teman-teman belum pernah lakukan. Boleh nanti menonton di YouTube ya, karena saya memang belum sempat buat videonya. Jadi nanti saya share link video pembuatan gel saja ya. Jadi kira-kira setelah materi ini kalian bisa melihat, oh ternyata itu toh yang dibilang Bu In tadi gitu. Cara buat gelnya bagaimana gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat gel aloe vera. Sebenarnya aloe vera itu sudah berbentuk gel ya. Dia sebenarnya sudah berbentuk gel. Cuman di sini gelnya itu kita beri bahan tambahan seperti gelling agent atau agen pembentuk gelnya. Jadi bukan murni dari gel aloe vera. Cuman proses pertama yang akan kita lakukan adalah membuat gel aloe veranya terlebih dahulu. Di sini setiap satu formula yang perlu kalian ingat itu adalah
setiap dalam satu formula itu komposisinya pasti 100%, ya. Jadi ketika kalian mencari jurnal nanti yang perlu dilihat adalah total ininya nih. Bagian sini ini pasti add-nya 100% ya, setiap formula. Nah, kenapa saya tadi minta kalian download handbook ya? Supaya gini. Nah, ketika kalian mengambil suatu formula itu kan pasti kalian ngambilnya dari jurnal kan ya. Nggak mungkin kalian maupun dari buku yang resep standar seperti itu ya. Resep standarnya, kalau misalkan sudah ada resep standarnya berarti ngambil dari resep standarnya. Nah, biasanya kalau menggunakan resep standar sudah sesuai dengan range penggunaan. Tapi kalau di jurnal itu biasanya yang tidak sesuai dengan range penggunaan. Paham nggak di sini? Insya Allah. Ya, jadi di sini saya jelaskan satu persatu dulu. Zat aktif ya, untuk di herbal ya berarti ini ya. Pengambilan zat aktifnya ini dilihat dari aktivitasnya terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman ingin mengambil misal TA-nya sosial semua ya. Ini saya ngasih gambaran untuk yang tema TA-nya itu formulasi ya. Semua kemarin Bu Umi bilang kebanyakan sosial. Tinggal ke lab. Ya, selain jauh mungkin yang daerah Solo masih bisa kalau misalkan mau nge-lab. Dari Ponorogo itu kan jauh banget ya, Madiun. Belum lagi kerjanya kan ya. Nah, jadi untuk pengambilan zat aktif kan dari jurnal sebelumnya yang menyatakan uji aktivitasnya. Seperti itu. Misalkan di aloe vera ini tadi kan mengandung banyak zat ya. Misal nih saya sebut sebagai antioksidan misalkan. Nah, potensi sebagai antioksidan itu pada konsentrasi berapa? Ya. Misal pada konsentrasi 10%, ya sudah, pada konsentrasi 10% itu yang kita tarik ke dalam formula. Jadi intinya, kapan kita bisa mengambil ekstrak tanaman itu sebagai zat aktif, itu ketika dia memiliki aktivitas kuat atau daya hambatnya kuat. Karena ketika dia dibawa ke dalam formula, bisa saja dia akan bereaksi dengan bahan-bahan yang lain sehingga dia aktivitasnya akan menurun seperti itu. Makanya kenapa yang lemah, yang misalkan antibakterinya lemah itu nggak boleh dibawa ke dalam formula. Ketika dia dibawa ke dalam formula kemudian dilakukan uji aktivitas itu aktivitas antibakterinya hilang seperti itu. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya? Ibu. Kemudian, nah di sini ada 3 formula yang berbeda, di mana dia menggunakan jaring agent yang berbeda, ada yang NaCMC, carbopor, dan HPMC. Nah, di sini ada konsentrasi 1,5, 1,5, dan 1,5. Oke, sekarang silakan teman-teman buka di handbooknya, berapa aja, itu silakan cari range penggunaan NaCMC, carbopor, ataupun HPMC, salah satunya. Silakan dicari sekarang. Salah satu aja. Misalkan mau NaCMC, silakan carbopor, silakan atau HPMC. Sudah didownload ya? Udah, Bu. Oke, silakan dicari dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit. Di search aja. Ya, nggak apa-apa sih ya bahasa Inggris ya.
Halaman berapa tuh? Ya dicari aja. Coba sebentar kalian nyari, saya juga sambil ngebuka handbooknya ya. Mungkin kalau ada yang teman-teman yang udah ketemu, boleh bilang ya. MC, ACMC, atau karbopol. Atau semua bahan ini deh, bebas mana yang ketemu duluan. Oke, Emulsifying agent 0,1 sampai 0,5%, mm-mm. killing agent 0,5 sampai 2%, suspending agent 0,5 sampai 1%, tablet binder 0,75 sampai 3%, controlled release agent 5 sampai 30%. Oke, ini adalah ini sebagai apa? Kemudian dia sebagai apa? Kira-kira killing agent. Oke, killing agent tadi berapa? 0,5 sampai 0,5 sampai 2. 0,5 sampai 2. Oke, jadi gini, itu tadi benar ya, cara bacanya seperti itu. Jadi cara bacanya adalah kalian buka dulu nih nama bahannya, kalian buka dulu ya. Kemudian di bahan-bahan tersebut pasti ada dia fungsinya sebagai apa. Dia sebagai jelly agent kah atau sebagai yang lainnya. Cek dulu nih di dalam formula kita dia fungsinya sebagai apa. Misalkan dia fungsinya sebagai jelly agent, berarti kita menggunakan range penggunaan di jelly agent sampai 2%. Bisa dipahami? Di sini sesuai enggak? Sesuai, Bu. Nah, seperti itu kira-kira cara mencarinya. Nah, untuk bahan-bahan ini biasanya yang digunakan di dalam suatu sediaan ya paling kita tahu nama apa sih namanya, nama lainnya apa, dan pemberiannya bagaimana, terus dia fungsinya sebagai apa, kemudian range penggunaan itu perlu karena untuk melihat ini udah sesuai standarnya atau belum. Misalkan dia tidak sesuai standar, misal kalian menemukan suatu formula yang di sini jelly agent-nya misal karbopol ya tadi ya adalah 5%. Nah, itu perlu dipertanyakan dia fungsinya sebagai apa? Yang 5% itu jelly agent kah? Atau fungsi yang lain? Karena kalau misalkan dia fungsinya sebagai jelly agent, dia harus ditentukan
karbon ini dalam konsentrasi 1,5% aja dia sudah bikin kental banget di dalam formula. Misalkan 5%, khawatirnya nanti bukan gel tapi malah kayak salep gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa mencari TEA, itu TEA sebagai emulgator ya, gunanya 2 sampai 4% seperti itu. Nah, jadi di TEA pun misal TEA ini kan bahasa sekali, pH-nya 10 kalau nggak salah, sekitar 10. Jadi di dalam formula nanti kan itu ada uji pH ya, jadi uji pH. Nah, jadi ketika kalian melakukan uji pH, kemudian pH-nya itu tidak sesuai, misal kayak pH kulit itu kan 4,5 sampai 6,5. Tetapi kalian tidak mendapatkan pH yang sesuai, misalkan pH-nya terlalu basah atau terlalu asam, itu kalian lihat lagi nih dari formula-formulanya. Dari masing-masing bahannya ini apa? Asamkah atau basahkah? Itu. Di sini konsentrasi TEA-nya 4%. Sedangkan kemudian kalian mendapatkan pH sediaan gelnya itu 8. Bisa jadi juga karena emulgatornya. Misal yang bahan yang lain sifatnya asam lemah atau basa lemah, tapi di TEA dia termasuk kuat. Bisa dipahami nggak sampai sini? Untuk video pembuatannya nanti saja ya. Pengambilan bahan-bahannya itu paham. Bisa dipahami? Gitu. Oke. Sekarang yang mau saya tanyakan, mungkin teman-teman boleh sambil oret-oretan ya. Jika saya ingin mengambil dalam satu formula itu menggunakan aloe vera sebanyak 10%, kemudian saya ingin membuat gel sebanyak 30 gram. Itu kira-kira aloe veranya saya membutuhkan berapa gram? 3 gram. 3 gram dari mana? 30%. Gitu ya. Jadi ini nggak boleh gimana ya? Ada mahasiswa yang ujian TA hari ini, dia dapat nih resepnya, tapi dia nggak bisa ngitungnya, itu nggak boleh ya. Banget. Ya. Jadi kita harus tahu nih, kalau misalkan ini kan dietnya 100%. Artinya dia 10% di sininya. Tapi kalau misalkan kita nge-add-nya ke 30 gram, berarti tinggal kita kali aja 10% dikali 30 gram. Kalau misalkan nanti sediaannya dibuat 10 gram, ya tinggal dikali lagi per 30% dikali seperti itu. Kalau sampai sini paham semua ya? Oke, ada yang ditanyakan nggak terkait cara pengambilan formula, cara pengambilan zat aktif di dalam suatu formula? Hanya ada yang mau ditanyakan? Ada mungkin? Bu, yang 10, zat aktif 10 itu 10 gram apa 10 gram? Yang mana ini? Yang aloe vera. Itu kalau di resep awal atau di formula awal itu dalam satuan persen. Semua kalau di awal. Nanti tinggal kita sesuaikan. Kita mau buatnya dalam berapa gram. Gitu ya. Ini kan di F1. Gimana? Dalam formula itu gitu ya Bu ya. 30 gram gel. Dalam 30 gram gel mengandung ini. Di dalam suatu formula
itu pasti ada total bahan 100%. Ya. Tapi nanti kita tinggal hitung nih. Itu supaya dia totalnya tetap 100%, komposisinya harus berapa? Gitu. Di dalam aloe vera gelnya. Nah, aloe vera gelnya kan ini 10% ya, kalau untuk 100%. Berarti kalau dia 30 gram, ya tinggal dikali dengan 30 gram. Artinya dia 3 gram. Kemudian yang lainnya berapa? Tinggal disesuaikan saja. Jadi nanti totalnya akan 30 gram. Gitu. Mungkin masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Oke, bisa ya. Oke. Sudah, Bu. Cara pengambilan zat aktifnya bisa, kemudian cara pengambilan fungsi bahannya bisa, kemudian perhitungannya juga sudah bisa ya. Jadi untuk sekali lagi saya tekankan ketika kalian ingin mengambil suatu fungsi ya, suatu range penggunaan itu kalian sesuaikan dengan di formula kalian. Misalkan dia kalian ingin membuat sediaan gel, menggunakan range penggunaan untuk sediaan salep misalkan, itu kan akan berbeda jumlahnya nanti ya. Jadi jangan sampai salah kalian memilihnya, oh dia fungsinya apa sih di formula saya gitu. Misalkan salah ya dia akan mempengaruhi dengan hasil fisiknya. Oke, saya lanjut ya. Ini cara pembuatannya adalah gel aloe vera. Jadi pertama-tama aloe veranya itu kalian buat gel terlebih dahulu. Ya. Jadi aloe vera itu kan sudah mengandung gel ya, cuman gelnya masih lengket-lengket seperti itu kan. Nah, jadi itu kalian bersihkan dulu aloe veranya, kemudian setelah dibersihkan ya awal aloe vera gel yang besar ya, yang besar dan berisi, supaya nanti gelnya lebih banyak dibandingkan kalau yang aloe veranya yang kecil. Terus nanti kalian bersihkan, kemudian kalian ambil dagingnya. Kalian ambil dagingnya, direndam dengan air sebentar, ya, direndam bentar. Kemudian panaskan di suhu 45 derajat Celcius sekitar 15 menit. Tapi nggak usah pakai airnya. Itu cuma buat kayak ngebilas. Gel itu kan kayak berbentuk lendir gitu ya. Jadi buat ngebilas itunya aja. Kemudian itunya dibuang airnya. Ya, dibuang airnya dan dipanaskan di suhu 45 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu dan disaring. Nah, itu udah dapet gelnya. 10%. 10% berarti kalau di dalam formula itu kan bentuknya cair ya. Berarti 10 gram atau 10 mili. Kalau bentuknya cair berarti 10 gram atau 10 mili? 10 mili ya. Jadi untuk itu tadi disesuaikan lagi, dia bentuknya padatankah atau cair ya. Jadi disesuaikan bobot per volume atau volume per volume seperti itu. Nah, di sini kan ada yang namanya HPMC, NaCMC dan untuk HPMC, NaCMC dan karbopol dia merupakan gelling agent atau agen pembuat gel. Nah, gelling agent ini sebenarnya dikembangkan bentar. Misalkan kita waktu praktikumnya mepet gitu ya.
Jadi kita hanya ngembanginnya sekitar 10 menit. Itu bisa digunakan, bisa. Ketika nanti ditambahkan ke dalam formula, dia akan memungkinkan untuk tidak terlalu homogen. Ya, karena dia belum benar-benar ngembang gitu. Jadi untuk gelling agent ini biasanya dia dikembangkan ya minimal 1 jam, atau kalau lebih bagusnya lagi 1 kali 24 jam. Jadi misalkan besok praktikumnya, hari ini pengembangannya, sudah saat digunakan itu sudah membentuk gelling agent. Jadi nanti ketika dia sudah membentuk gelling agent, ketika ditambahkan dengan airnya, dia tidak akan kayak menggumpal lagi. Sebenarnya gelling agent ini dalam kondisi panas dia bisa larut, tapi ketika dia dalam kondisi dingin dia akan. Tapi ketika dia sudah membentuk gelling agent dalam kondisi dingin, dia akan tetap bisa homogen. Ya. Nah, di sini pengembangannya adalah 7 kali dari bobot karbopolnya, karbopol NaCNC atau HPMC-nya. Nah, 7 kalinya berarti kalau misalkan dalam membuat 30 gram, berapa? Kalau 7 kalinya. Berapa? Oh, 24,5 Bu. 24,5. 7 kali 3? 21. 21. Sebenarnya tidak saklek di 7 kali ya, bisa 3 sampai 7 kalinya. Ya, kalau misalkan air stok kalian sedikit ya gunakan yang 3 kalinya saja. Tapi kalau misalkan air stok kalian banyak, ya gunakan 7 kalinya. Air stok ini dari mana? Air stok ini adalah dari air yang at 100% tadi. Sorry. 1,5 ya tadi ya? 1,5 3 7. terus dikali 7. Oke, sorry, bukan 21. Kalau 21 habis air stoknya kalian. 10,5. 10,5. Yang lain dapatnya 10,5 juga? Yang lain dapatnya sama? ,5 kah? Kalau 30% berapa? 30 gram, sorry. Lima itu kayaknya persen ya, dalam persen ya? Dalam 100 gram ya? Kok enggak. Jadi gini. Jadi 1,5 akan 30%. 30 gram. Berarti kan 1,5 dikali 1,5% dikali 30 gram. Itu kan 0,45 ya. Kemudian dikali 7. Gitu. Mau dibuat 100% ya berarti 1,5 dikali 7. 1,5 dikali 7 benar. Ya. Itu untuk 100 gram atau 100 mili. Nah, jadi
di dalam formula kalian itu tadi kan itu ada sekitar 70, sekian. Jadi sekitar 70, sekian itu dikurang dengan 10,5. Ya. Itu dikurang 10,5 untuk ngembangin si karbopolnya ini, karbopol, CMC, NaCNC dan HPMC-nya. Air stoknya tetap berkurang ya, jadi kalian nggak boleh menggunakan air lain, jadi tetap menggunakan air stok tadi. Kalau misalkan mau dibuat 30 gram nanti tinggal disesuaikan saja ya, biar kita lebih gampang hitungnya. Gitu. Terus ini sudah nih, misalkan sudah dikembangkan. Nah, kemudian kita membuat dapar. Ya. Ini ada dapar yang menggunakan larutan stok ya, kalau nggak salah di sini. Asam sitrat dan natrium sitrat di dalam air diambil secukupnya dari air stok. Jadi nanti kan misalkan 70 mili ya, 70 mili dikurang 10,5. Itu kan sekitar 59,5 ya. Masih sekitar 59,5 mili airnya. Nah, airnya itu kalian gunakan untuk membuat daparnya. Daparnya ini untuk kayak penstabil pH-nya nanti, karena di sini ada dua sifat, ada yang asam, ya. Untuk menggunakan TEA soalnya. Jadi nanti daparnya itu stoknya secukupnya aja, gitu. Kemudian nanti sudah nih, nanti misalkan tinggal 55 lah, misal tinggal 55. Nah, 55-nya itu nanti digunakan untuk membuat gelnya. Jadi semua bahan dimungkinkan terlebih dahulu, kemudian di-add airnya itu tadi. yang digunakan untuk dapar itu pokoknya asam sitratnya itu larut gitu tuh. Iya, yang penting larut. Yang penting larut. Ya, untuk melarutkan saja. Misalnya 1 mili dia sudah larut, ya sudah. Saja. Tapi kalau misalkan 1 mili ditambahi gitu. Penggunaannya itu menggunakan si air stoknya. Ya. Jadi bukan ngambil air yang lain. Karena nanti kalau misalkan kalian mengambil air bukan air stok, itu gel kalian akan cair banget. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ya, Bu. Oke. Nah, kalau ini tinggal ditambah aja ya. Kemudian air dapar yang sudah dibuat, larutan dapar yang sudah dibuat itu ditambahkan ini ditambahkan propilen glikol dulu ke dalam NaCNC yang telah dibuat tadi, ya, yang sudah dikembangkan. Kemudian ditambahkan dapar. Setelah itu ditambahkan TEA dan gel aloe veranya. Oke, ya, sampai gelembung udaranya. Setelah itu dilakukan evaluasi fisik. Fisiknya ini ada uji organoleptis, ya, pengamatan visual ya dari bau, terus misalkan warnanya, kemudian konsistensinya, gitu. Kemudian kalau homogenitas, ya dia ada partikelnya enggak. Jelaskan di kaca arloji. Ada butiran-butiran kasarnya enggak. Kalau misalkan dia tidak ada butiran kasarnya, ya berarti dia homogen, gitu ya. Kemudian uji pH. Nah, uji pH ini menggunakan pH meter, ya, di mana sampelnya itu langsung dicelupkan ke dalam alatnya. Tapi sebelumnya dia dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan pH asam, basa, dan netral. Bawah. 1 sampai 7. Basa? Di atas 7.
Di atas 7 sampai 14. 14. Kalau netral, kan disebut semua tadi. 7. Oke, jadi 7 itu asam, basa, atau netral? Netral. Oke, 7 itu netral ya. Jadi untuk asam itu 1 sampai kurang dari 7, itu lebih dari 7 sampai 14 ya. Jadi dia semakin mendekati si pH netral, dia akan semakin lemah sifatnya. Tapi kalau dia semakin menjauhi, misalkan pH 1 dengan pH 4, dia akan lebih kuat pH 1. Seperti itu ya. Jangan sampai ada yang lupa ya. Itu dia menggunakan viskometer. Nah, di sini untuk cairan yang semi solid itu bisa meter ya. Jadi nanti sampelnya itu dicelupkan ke dalam viskometer, nanti tinggal diatur RPM-nya. Sebenarnya dia bisa secara otomatis men-set ya, menyeting RPM-nya. Nanti tinggal kita menentukan dia pakai spindle berapa. Kemarin ke kampus ini belum ada ya, tapi di kita sekarang alatnya sudah ada. Hanya sayang aja kita belum praktikum offline ya, belum sempat praktikum offline lagi. Itu nanti sampelnya tinggal dicelupkan saja, nanti ada 4 spindle, hanya di spindle berapa, seperti itu. Ya, dia akan menyesuaikan dengan kondisi cairannya. Kalau dia terlalu cair, dia tidak akan terbaca nanti. Terbaca berarti solusinya gimana? Pakai viskometer yang mana? Kalau misalkan dia terlalu cair. Viskometer Brockville, kemudian punya viskometer Stormer, kemudian ada viskometer Brockville, Stormer, Oswald. Kira-kira pakai yang mana kalau dia cair bentuknya? Dulu pas di Farvis pakai apa? Oswald ya. Jadi untuk sediaan-sediaan yang dia terlalu cair dan nggak bisa didetek dengan Brockville, dia menggunakan Oswald. Jadi kita ngitung manual. Kalau di Brockville itu enaknya ketika kita masukkan sampel, RPM-nya tersetting, di situ nilai viskositasnya sudah langsung keluar. Oswald kita ngitung manual. Oh, berapa menit nih dia turunnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Gitu ya. Nah, sama rumus viskositas itu biasanya keluar. Viskositas yang menggunakan Oswald. Jangan dilupakan. Lupa, tapi rumus itu ya jangan dilupakan. Ya. Terus untuk uji daya lekat. Untuk uji daya lekat mungkin pas praktikum semi solid atau gimana? Tentang uji daya lekat. Oke, pakai video. Mungkin kalau pakai video sudah lebih enak ya, karena ada videonya, jadi sudah dicontohkan ya. Jadi tinggal kalian diulang-ulang saja, kayak cara uji daya lekat. Daya lekat itu ada beberapa cara ya, ada yang untuk sediaan gel itu di jurnal dia menggunakan sampel yang lebih kecil, tapi ada juga jurnal yang menyamakan dia menggunakan sampel yang sama seperti pada uji daya lekat pada krim dan sejenisnya. Dia berapa gram sampelnya, kemudian tinggal dihitung pakai apa kalau daya lekat, beban, kemudian dihitung pakai apa, dihitung apanya, terlepasnya itu Bu. nah, kalau daya lekat Waktu. Stop buat. ya. Jadi kalau daya lekat itu sampelnya itu nanti kita masukkan, kita taruh di dalam lempeng ya, lempeng, nanti sampelnya ditaruh di atasnya, kemudian ada lempeng satu lagi ditimpa. Setelah itu ditaruh beban 1 kilo ya, beban 1 kilo
dikasih 5 menit ya sampai dia menempel lah ya. Setelah itu nanti di pinggir alatnya itu ada beban 80 gram. Nanti dilepaskan sambil kita stopwatch. Ya, kalau daya lekat itu yang dihitung adalah waktunya. Range daya lekat berapa sih? 4 detik itu kurang atau lebih? Kurang. Kurang? Tidak kurang ya. Tidak kurang dari 4 detik. Artinya lebih dari 4 detik. Kemudian untuk daya sebar. Nah, kalau daya sebar dia menggunakan alat apa namanya? Daya sebar menggunakan alat apa? Mikro apa garis mikro itu? Kertas mikro. Mikroblok. Oh. Ya, bukan mikro. Jadi kalau daya sebar kita menggunakan cawan Petri isi dengan milimeter blok. Bisa dijelaskan ke saya caranya? Ada teman-teman yang ingat? Ambil 1 gram. Ada milimeter blok. Kemudian ditaruh di mananya? Misal nih ini cawan Petri. Ditaruh di mananya? bawahnya cawan. Bawahnya cawan. Terus cawannya ngadep ke atas atau ke punggungnya? Cawannya ngadep ke atas. Berarti kayak buat wadah gitu atau kebalikannya? Ke punggungnya itu. Kebalikannya Ya, atau pakai punggungnya ya. Jadi cawan Petrinya itu punggung ketemu punggung nanti. Ya, punggung cawan Petrinya itu. Jadi bukan ditutup kayak kita mau naruh media, bukan. Ya. Oh, dibalik ya. Setelah itu gimana? Dibalik. Misal cawan Petrinya itu kan cengkung sempit seperti ini. Jadi itu dibalik seperti ini. Nanti yang atasnya juga dikasih cawan Petri. Jadi bukan kayak buat ngeletakin media, dia kan itu berarti nutup ya, itu enggak punggung sama punggungnya. Setelah itu ditaruh beban ya. Kasih 10 gram. Ayo, sisi angkat video. Untuk bebannya itu dimulai dari 50 gram. Ya. Bebannya itu dimulai dari 50 gram. Nah, di beberapa ini di jurnal yang saya temukan ini dia hanya sampai gram. Tapi ada juga yang dia sampai 250 gram. Ya. Itu kita hitungnya per 50, misalkan 50 gram 1 menit. 1 menit kita ganti bebannya, kita tambah. Setelah 1 menit lagi kita tambah lagi 150, lagi 200. Setelah itu kita tambah lagi sampai 250. Kenapa stopnya di 250? Jurnal acuan yang kalian gunakan ya nanti 150 atau 250. Nah, kenapa dianggap di 250 itu sudah dihitung nilai daya sebarnya? Itu karena dianggap di 250 itu dia sudah tidak akan menyebar lagi. Sebenarnya sih masih bisa menyebar ya untuk sediaan yang ya, tapi kita anggap di 250 sudah konstan. Kalau yang di jurnal ini. Terus itu kan bentuk penyebarannya kan biasanya ya kurang lebih bulat ya.
Itu cara hitungnya gimana? Vertikal dan horizontalnya diapain? Dari diameter, Horizontalnya. Mbak, dihitung dari diameter paling panjang ke samping dan oke, diameter paling panjang ke samping dan salah satu saja. horizontal dan vertikal, Bu. Horizontal dan vertikal ya. Jadi misalkan nih, ini ini adalah hasil daya lekat, daya sebarnya. Nanti dihitungnya dari sini ke sini, terus dari sini ke sini. Setelah itu dijumlahkan. Garis vertikalnya berapa, garis horizontalnya berapa, dijumlahkan dibagi 2. Nah, ngukurnya perlu nggak sih pakai penggaris lagi? Enggak pakai milimeter blok itu. Enggak ya, karena sudah ada milimeter bloknya. 1 milimeter blok, 1 kotak itu berapa senti atau berapa milimeter? 1 kotak kecilnya berapa milimeter? 10 milimeter, Bu. 1 10 milimeter. milimeter. Oke, yang satu kecil itu 1 milimeter ya. Namanya milimeter blok. Kecilnya itu adalah 1 milimeter ya. Kecuali kalau yang kotak agak besarnya itu. Oke, ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Stop sharing ya. Ya, screenshot dulu kali ya. Atau ada yang mau nge-screenshot? Soalnya ini ada, tadi terakhir saya lihat 60 sekian. Ini sekarang sudah berkurang. Mungkin sinyal ya. Iya, Bu. Barangkali banyak yang perjalanan pulang kerja juga, Bu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ini tidak ada laporan ya. Cuman ya silakan teman-teman nyari lah ya. Untuk gel itu bagaimana? Atau mau dibuat laporan? Biar baca. Oke, ya sudah. JPOTB itu yang terakhir ngumpul itu kalau tadi pagi saya ngecek itu tiga tim, 3 kelompok maksudnya. Kalau tadi pagi. Kalau yang sore saya belum ngecek lagi. Kan belum deadline toh, Bu? Berarti belum, itu deadline-nya saya nyalain kok. Sampai deadline-nya belum. Bu, tanya Bu. Oh iya, oke, gimana? Izin. Yang jamu itu loh, Bu. Heeh. Jamu itu kalau infundasi, kalau di lab itu kan pakai panci infus. Dengan suhu sekian selama sekian menit gitu. Nah, kalau di rumah kan nggak bisa pakainya panci. Itu Aja. pripun? Direbus biasa aja karena di rumah, nggak apa-apa. Direbus biasa sampai mendidih begitu. Sekitar 15 menit. Oh gitu, 15 menit ya? Ya, 15 menit. Karena infundasi itu kan 15 sampai 20 menit ya. Ya. 30 menit itu nanti masuknya ke infusa. Oke. Oke, Bu. Dekokta, sorry. Oke, kalau misalkan teman-teman mau buat jamu yang lain silahkan. Habis dibuat videonya langsung diminum aja. Jadi kan sekalian gitu loh.
Ya, Bu. Bu, kalau mau jamu yang lain perlu ada jurnalnya apa enggak, Bu? Kalau misalkan sudah secara turun-temurun, nggak pakai jurnal apa, tapi nanti ditulis aja alat bahan-bahannya apa saja, Oh ya. gitu aja. Oke. Kan biasanya kalau jamu kayak gitu kan ada yang kunir asem, kayak kemarin ada yang nanya kunir asem boleh nggak? Ya silakan akan mau buat itu, mau bazir gitu loh. Habis dibuat nggak dibuang, jadi bisa kalian minum. Gitu ya. Oke, ini sebentar. Ini udah absen semua tadi? Insya Allah sudah. Oke, insya Allah sudah. Semua aja ya. Udah malam minggu. Ya, Ini kari sahabat loh. Saya semua, tapi tolong dikerjakan dengan maksimal tugasnya yang kemarin. Oke, laporan kan hanya ini aja kan ya, nggak ada laporan lagi kan? tugasnya yang kemarin aja ya, Bu. Gimana? Terakhir CPOTB itu berarti ya sama jamu. Oke, selamat jamu. Sudah, Bu, jangan ditambah, Bu. Sudah menita. Enggak kok. Juga udah habis kan ya pertemuannya ya. Ya, jangan sampai meninggalkan sisa. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Jam ya ternyata ya. Iya. Udah malam, Bu. Oke, ya Allah. Saya nggak sadar ngeliat jam lah. Pakai semangat Bu, kayak siang jadinya. Diaturkan sahabat oleh. Kata ya. Oke, ya sudah. Mohon maaf ya teman-teman mengganggu malam minggunya. Nanti yang mau keluar jadi nggak jadi ya. Saya lihat chatan di grupnya meng-cancel. Wow. Ya. Terima kasih semuanya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas ya. Alhamdulillah. Belum selesai. Saya ngomong ya. Ya, saya harap materi yang saya kasih itu dibaca ya untuk kepentingan kalian sendiri sih sebenarnya, nanti buat persiapan UKTTK juga kan, karena untuk semester depan sudah mulai persiapan kan. Gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf mengganggu waktu malam minggunya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai ketemu hari Sabtu depan ya, terakhir ya. Untuk teori terakhir Sabtu depan. Untuk praktikum sudah selesai Sabtu ini ya berarti ya. Jangan videonya. Semoga tidak ada yang mengeluh lagi ya, karena sudah tidak ada tugas lagi. Oke, selamat istirahat teman-teman semuanya. Selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.